Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Clara Anjani dengan NIM 21050974063 dari kelas PTI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan simulasi mengenai FTP server dan mail server. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai FTP server. FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Fungsi dari FTP server yang pertama yakni melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua yakni menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga yakni mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat yakni mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima yakni mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Aplikasi dari FTP client yang pertama ada FileZilla, yakni FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Yang kedua ada WinSCP, yakni aplikasi yang juga cukup populer apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Yang ketiga yakni ada GFTP, yakni aplikasi FTP client yang hanya tersedia. Kemudian perintah dasar FTP. Yang pertama ada FTP, yakni koneksi ke FTP server dari PC client. Kemudian ada dir, yakni melihat direktori server. Kemudian ada put, yakni untuk mengupload file dari PC client ke server. Selanjutnya ada get untuk mendownload file dari server ke PC client. Selanjutnya ada quit, yakni keluar dari koneksi FTP server. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi mengenai FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita setting FTP server terlebih dahulu. Kita ke FTP server, kemudian kita ke IP configuration. Nah, di sini IP dari FTP server yakni 43.43.43.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yakni 43.43.43.3. Oke, selanjutnya kita akan memastikan apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung dengan FTP server. Oke, yang pertama kita ke PC1 terlebih dahulu. Setelah itu kita ke command prompt, kita tekan perintah ping, kemudian kita masukkan IP dari FTP server, yakni 43.43.43.2. Nah, di sini PC1 sudah berhasil terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita ke PC4. Kita command prompt, kemudian kita jalankan perintah ping dengan masukkan IP FTP server. Oke, di sini PC4 juga sudah terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita ke laptop. Kita ke command prompt, kita ping 43.43.43.2. Nah, di sini laptop juga sudah berhasil terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita ke smartphone. Kita coba ping 43.43.43.2. Di sini juga sudah berhasil terhubung smartphone dengan FTP server. Selanjutnya saya akan mengonfigurasi FTP. Yang pertama kita ke FTP terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih yang service. Nah, di sini kita pilih yang FTP. Di sini service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan username coba dan password coba. Kemudian kita centang semua ini.
Oke, setelah itu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita simpan. Selanjutnya saya akan membuat file di text editor PC1. Kita ke PC1, kemudian kita pilih yang text editor. Di sini kita tuliskan isi pesannya, yakni pesan ini dari PC1. Oke, setelah itu kita simpan pesan PC1. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengecek apakah file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Oke, kita ke PC1, kemudian kita buka command prompt. Kita tambahkan perintah dir. Nah, di sini pesan PC1 sudah berhasil tersimpan di PC1. Selanjutnya, saya akan mengupload file tersebut ke server. Nah, sebelum itu saya akan membuat koneksi terlebih dahulu dengan menambahkan perintah ftp 43.43.2. Oke, kita masukkan username coba dengan password coba. Oke, selanjutnya kita akan mengupload dengan perintah put pesan pc1.txt. Oke. Nah, di sini sudah berhasil terupload filenya. Selanjutnya kita akan memastikan apakah file tersebut sudah terupload dengan perintah dir. Kita coba. Nah, di sini pesan PC1 sudah berhasil terupload. Oke, selanjutnya kita akan mendownload file pc1.txt di laptop. Oke, sekarang kita buka laptop. Nah, sebelumnya kita akan membuat koneksi terlebih dahulu. Sama kita tambahkan perintah ftp, kita masukkan IP-nya. Oke. Kita masukkan username, yakni coba dengan password coba. Kemudian kita coba cek terlebih dahulu apakah file tersebut ada. Kita tambahkan perintah dir. Nah, di sini ada pesan PC1. Selanjutnya kita akan tambahkan perintah get untuk mendownload. Get pesan pc1.txt. Nah, ini sudah berhasil translate complete. Selanjutnya kita akan mencoba buka file yang sudah terdownload dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita buka laptop, kemudian kita pilih text editor, kemudian kita pilih file, kita open. Nah, di sini sudah ada pesan pc1.txt. Coba kita buka. Nah, ini pesan sudah berhasil. Pesan ini dari PC1. Oke, sekian simulasi FTP server. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Protokol email ada beberapa. Yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Yang kedua ada POP3. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Yang ketiga yakni IMAP,
IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail dan yang dikirimkan ke server. Jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail, sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian yang kedua ada PostFix, yakni mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta macOS. Yang ketiga ada Gmail, mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi mengenai mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat rangkaian jaringan sama seperti praktikum sebelumnya. Baik, yang pertama kita ke mail server terlebih dahulu. Kemudian kita ke IP configuration. Nah, di sini IP dari mail server yaitu 43.43.43.4 dengan subnet max 255.255.255 dengan default gateway-nya yakni 43.43.43.3. Kemudian dengan DNS servernya yakni 33.33.33.1. Oke, jika sudah, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan memastikan apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung dengan mail server dan DNS server. Yang pertama kita akan ke PC1. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita akan melakukan perintah ping, kemudian kita masukkan IP dari DNS server yakni 33.33.33.1. Nah, di sini PC1 sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya kita melakukan perintah ping, kemudian kita isi IP dengan IP mail server yaitu 43.43.43.4. Oke. Nah, di sini PC1 sudah terhubung dengan mail server. Oke, selanjutnya kita ke PC4, kita ke command prompt, kita tambahkan perintah ping dan masukkan IP dari DNS server yakni 33.33.33.1. Nah, di sini PC4 juga sudah berhasil terhubung dengan DNS server. Selanjutnya yakni ping kemudian IP dari mail server yakni 43.43.43.4. Nah, di sini PC4 juga sudah terhubung dengan mail server. Selanjutnya, kita ke laptop. Kemudian, kita coba tambahkan perintah ping 33.33.33.1. Nah, di sini laptop juga sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya, kita akan ping dan IP dari mail server yakni 43.43.4. Nah, di sini laptop juga sudah terhubung dengan mail server. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita ke smartphone. Sama caranya, kita command prompt, kemudian kita ping, kemudian spasi IP dari DNS server yakni 33.33.33.1. Nah, di sini smartphone sudah berhasil terhubung dengan DNS server. Selanjutnya ke mail server ini 43.4. Nah, di sini smartphone juga sudah terhubung dengan mail server. Selanjutnya kita buka DNS server, kita tambahkan DNS dari mail server. Kita ke service, kita pilih DNS. Nah, di sini kita tambahkan name-nya yakni mailku.com, kemudian dengan address-nya yakni 43.43.43.4. Ini merupakan IP dari mail server. Setelah itu kita add. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita
tutup. Kemudian kita akan lakukan perintah nslookup pada PC dan laptop. Kita ke PC 1, kemudian kita command prompt, kita coba nslookup mailku.com. Nah, di sini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita ke laptop. Kita tambahkan perintah nslookup mailku.com. Nah, di sini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita akan men-setting mail server. Nah, kita buka mail server. Setelah itu kita pilih service. Kita pilih email. Nah, di sini SMTP dan POP3-nya kita on-kan. Kemudian kita domain name-nya kita set jadi mailku.com. Kita set. Nah, kita tambahkan 2 user, yaitu yang pertama user 1 untuk PC 1, user 1 dengan password juga user 1. Kita add. Setelah itu tambahkan user 2 untuk laptop dengan password juga user 2. Kita add. Sudah, kita tutup. Selanjutnya kita ke PC 1, kita masuk ke email, kemudian kita konfigurasi mailnya. Nah, di sini your name-nya yakni user 1, kemudian email address-nya user1mailku.com, incoming mail servernya yaitu mailku.com, dan outgoing mail servernya juga mailku.com, kemudian username-nya user 1 dan password-nya juga user 1. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita akan compose atau kirim email ke user 2 yakni laptop. Kita coba to-nya yakni user2@mailku.com, kemudian subjeknya kita isi tes. Nah, pesannya kita isi misalnya halo, ini pesan dari PC1. Saat itu kita coba kirimkan. Nah, di sini sudah berhasil terkirim. Selanjutnya kita masuk ke laptop, kemudian kita konfigurasi mailnya. Kita ke email, kemudian kita konfigurasi mailnya yakni user 2, email addressnya yakni user2@mailku.com, kemudian incoming mail servernya yakni mailku.com, outgoingnya juga mailku.com. Sorry. Kemudian username-nya yakni user2 dan passwordnya juga user2. Selanjutnya kita simpan. Nah, kita coba cek di receive apakah pesan sudah masuk. Nah, di sini juga sudah masuk, dan kita sekarang coba untuk mereply email ini. Kita coba reply. Oke, kita coba reply. Hai, pesan ini sudah berhasil terkirim. Nah, selanjutnya kita send. Nah, di sini juga sudah berhasil terkirim ke user 1. Lalu kita coba cek di PC 1. Kita buka email, kemudian kita pilih receive. Nah, di sini juga sudah terkirim pesan dari user 2. Hai, pesan ini sudah berhasil terkirim. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari simulasi dari mail server. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.